Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Pada hari ini sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Allahumma tahlana hikmataka wansyur alaina birahmatika min asyaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, untuk Nindi dipersilakan ke depan untuk memimpin teman-temannya. Oke, yang lain tolong berdiri. Anak-anak silakan duduk kembali. Oke, karena kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, maka ada kalanya ibu harus mengetahui dulu siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ibu akan absen dulu. Ahmad Fahri Al-Fausan, Alia, Amel, Anas Fatur Rahman, Anindita Kesya, Asahra Ramadhani, Asfi Al-Fariski, Muhammad Ahmad Sabir, Muhammad Saki, Nur Asila Zahra, Sakinah Suci Ramadhani, Hadir Bu. Sultan
atau disebut dengan abstraksi sederhana. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Itu yang disebut dengan algoritma. Nomor 5, peserta didik mampu mengkomunikasikan solusi yang dibuat secara lisan atau visual. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan yang namanya pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah adalah proses menemukan solusi untuk mengatasi suatu kesulitan atau tantangan. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai masalah yang memerlukan pemikiran dan tindakan untuk menyelesaikannya. Masalah tersebut bisa berupa hal kecil seperti mencari barang yang hilang, hingga hal yang lebih kompleks seperti menyelesaikan tugas sekolah. Pemecahan masalah melibatkan kemampuan berpikir logis, kreatif, dan sistematis untuk menemukan solusi terbaik. Proses ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis, meningkatkan kemampuan dan pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama kita itu harus mengidentifikasi masalahnya. Langkah pertama itu pemecahan masalah adalah dengan mengidentifikasi dengan jelas dan terperinci. Kita harus memahami cara apa yang menjadi masalah, kapan masalah itu terjadi, dan dampaknya. Cara mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut. Nomor 1, yaitu perhatikan gejalanya. Gejala atau tanda-tanda masalah. Yang kedua, jelaskan masalah dengan kata-kata sederhana. Yang ketiga, hindari menebak-nebak. Atau menyalahkan orang lain. Jadi kalau ada yang namanya mengidentifikasi masalah itu, yang pertama kita harus perhatikan dulu gejala dan tanda-tandanya. Ada yang tahu bagaimana itu cara memperhatikan gejalanya? Semisal itu kalau orang lagi sakit pasti ada gejalanya. Entah bagaimana itu gejalanya orang sakit? Panas. Oke, pertama kita tuh harus merasakan yang namanya badan pegal-pegal, terus badan terasa tidak enak atau panas. Itu namanya gejala atau tanda-tanda. Yang kedua, kita jelaskan dulu masalah dengan kata-kata yang sederhana. Semisal itu kata-kata yang gampang saja. Kalau sakit kita rasanya seperti badan itu terasa pegal-pegal atau panas. Yang ketiga, hindari menebak-nebak atau menyalahkan orang lain. Jadi dalam mengidentifikasi masalah itu kita tidak boleh asal menebak saja. Jadi itu harus valid atau hal konkret yang sudah jelas dan tidak menyalahkan orang lain. Yang kedua, analisis masalah. Analisis masalah di sini adalah langkah selanjutnya itu kita perlu menganalisis penyebab masalah. Pada tahap ini kita menceritakan mengapa masalah itu terjadi dan apa faktor penyebabnya. Seperti kalau orang sakit itu penyebabnya karena apa? Ada yang tahu? Karena kita misal bermain hujan, panas-panasan, terus apa lagi? Ya,
analisis. Yang ketiga, mencari atau memilih solusi. Jadi memilih solusi di sini artinya langkah-langkah apa yang kita lakukan supaya tidak terkena masalah. Semisal kita tidak terkena penyakit, langkah apa yang dilakukan? Kita tidak boleh bermain hujan, tidak boleh berpanas-panasan. Itu namanya menghindari masalah. Oke, selanjutnya menerapkan solusi. Jadi dalam menerapkan solusi itu kita bersungguh-sungguh dan mengikuti langkah-langkahnya dengan benar. Yang keempat, evaluasi hasil. Jadi setelah solusi diterapkan, langkah terakhir kita adalah mengevaluasi hasil. Kita perlu melihat apakah masalah yang benar-benar teratasi atau muncul setelah kendala lain. Oke, Ibu ada video. Jadi itu namanya menentukan langkah-langkah yang disebut dengan algoritma. Oke, sebelumnya sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, Pak Hri silakan. Berikan contoh pada algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya algoritma itu adalah menyusun ya. Jadi algoritma itu adalah memahami masalah melalui diskomposisi pola dan abstraksi. Jadi contohnya itu semisal kita akan menyikat gigi. Yang pertama kita siapkan itu adalah mengambil sikat gigi. Terus sikat gigi itu kita basahi. Selanjutnya memberikan odol atau pasta gigi. Selanjutnya sikat gigi dengan gerakan. Bagaimana cara sikat gigi? Melingkaran kecil. Terus setelah bersikat gigi kita berkumur. Oke, pintar. Terus membersihkan sikat gigi. Setiap langkah harus jelas dan berurutan agar hasilnya sesuai harapan. Itu namanya algoritma atau membuat langkah-langkah. Sekarang Ibu ada video yang menjelaskan tentang berpikir komputasional. Ini adalah contoh kasus berpikir komputasional berdasarkan 4 metode. Mohon disimak secara seksama. Metode beserta contoh kasus berpikir komputasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah cuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengumpulkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan
Dua, menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. Tiga, proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin. 2. Memasukkan baju yang telah dibilas. 3. mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita membutuhkan air. 2. Untuk mencuci, kita membutuhkan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju, karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algoritma desain. Algoritma desain adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditentukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. Contoh kedua itu memasak nasi goreng. Mari kita mulai dari metode pertama, dekomposisi. Masalah terbesarnya adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Dimana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat berupa wajan, spatula, pisau, dan lain-lain, bahan, nasi, telur, minyak goreng, dan lain-lain, bumbu, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain-lain, dan juga langkah-langkah. Proses memecah dari masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil inilah yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Pertama, bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita membutuhkan lebih kurang 10 menit. Algoritmanya. Tahu kan algoritma? Langkah-langkahnya yang diselesaikan. Nasi goreng di lain waktu. Ya, sekarang berpikir memang apa yang mau dibuat. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat bejel goreng. Dikarenakan proses dan bumbunya hampir sama. Karena setelah menonton videonya sudah ada bayangan bagaimana itu algoritmanya. Kita pertama itu dari diskomposisi, terus selanjutnya patternnya, algoritmanya, dan ibu bagi kelompok ya, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan masing-masing membuat satu contoh kasus yang berpikir komputasional.
bisa kita di sini mau ambil laki-lakinya mau ambil materi apa? Membuat nasi goreng juga bisa. Algoritmanya. Jadi langkah-langkah membuat nasi goreng, namanya itu algoritma. Oke, mengerti, paham? Silahkan bekerja. Kalau untuk kelompok di sini mau ambil materi apa? Oke, bisa. Sekarang ya bisa di buku. Jadi kita di sini bekerja kelompok. Jadi saling share ya. Silakan. Kasih waktu